Tarjo adalah pria sederhana, dan istrinya Sri terlalu mencintai kemewahan. Saat Sri berselingkuh demi gaya hidup hedonnya, Tarjo memilih pasrah. Tapi, saat Sri bersujud dan menangis memohon ampun, Tarjo tidak tahu kalau ada rahasia yang jauh lebih kejam. Apa rahasia yang membuat Sri akhirnya memohon ampun kepada suaminya? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Pernikahan Tarjo dan Sri adalah kanvas usang yang mulai kehilangan warnanya. Bukan karena sapuan kuas yang kasar, melainkan karena goresan-goresan kecil yang tak terlihat, yang perlahan tapi pasti mengikis keindahan masa lalu. Sudah 10 tahun mereka berbagi atap, berbagi sunyi dan berbagi mimpi yang kini terasa terlalu mahal untuk dibeli. Tarjo, dengan tubuh kurus yang dipanggang matahari dan kulit yang menghitam, adalah seorang pekerja serabutan. Tangannya adalah modal utamanya. Kadang memanggul semen, kadang memperbaiki atap bocor, kadang juga sekadar membersihkan selokan. Ia selalu pulang dengan sisa lelah yang menempel erat, keringat yang mengering di kemejanya, dan harapan tipis untuk esok yang lebih baik. Namun, harapan itu selalu luruh saat kakinya melangkah ke dalam rumah. Saat tatapannya bertemu dengan wajah Sri. Sri bukanlah wanita yang buruk. Hanya saja, ia terlalu mencintai bayangan hidup yang jauh dari realitas mereka. Ia terlahir dengan selera tinggi dan gaya hidup yang selalu menuntut lebih. Ponselnya harus selalu yang terbaru, bajunya harus bermerek, dan perabotan rumahnya harus mengikuti tren. Di matanya, Tarjo hanyalah sebuah bayangan yang bergerak lambat, tak pernah bisa mengejar laju keinginannya. Ia sering mengeluh, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kalimat-kalimat yang menggores hati lebih dalam dari pisau. Tarjo, lihatlah tetangga kita. Motornya sudah ganti baru. Kita ini mau sampai kapan begini-begini saja? Atau bisa-bisanya kamu cuma kasih uang belanja segini? Apa yang bisa dibeli? Gengsi kita mau ditaruh di mana? Tarjo hanya bisa diam. Ia tidak pernah membalas. Lidahnya terasa keluh. Bukan karena ia tak punya kata, tetapi karena ia tahu kata-kata pun tak akan bisa menambal jurang perbedaan di antara mereka. Ia pernah mencoba menjelaskan, "Sri, rezeki itu tidak bisa dipaksakan. Aku sudah berusaha semampuku." Jawaban itu selalu disambut dengan dengusan kesal atau tawa hambar yang menyakitkan. Sri akan berpaling, seolah percakapan itu tak pernah terjadi, dan kembali sibuk dengan gawainya, menjelajahi dunia digital yang dipenuhi oleh kebahagiaan-kebahagiaan semu yang membuatnya semakin merasa tak berharga. Ada kalanya Tarjo mencoba menggenggam masa lalu, masa-masa di mana Sri masih menatapnya dengan binar cinta. Pernikahan mereka dulu dimulai dengan janji-janji sederhana, janji untuk hidup susah senang bersama. Namun, janji itu seolah hanya menjadi bumbu manis yang kini tak lagi terasa. Cinta yang dulu membara kini menjadi abu yang berterbangan, mengotori setiap sudut rumah mereka yang terasa semakin hampa. Tarjo seringkali duduk sendirian di teras, menatap langit malam, mencoba menghitung bintang-bintang untuk mengalihkan pikirannya dari suara-suara sumbang yang terus berputar di kepalanya. Ia tahu Sri tidak bahagia. Ia tahu dirinya adalah alasan ketidakbahagiaan itu, dan ia merasa bersalah, meskipun ia sudah mengerahkan seluruh jiwa raganya untuk bekerja, untuk memberi, untuk mencoba menjadi apa yang Sri inginkan. Namun, ia selalu gagal. Kegagalan demi kegagalan itu menumpuk, membentuk tembok tak terlihat di antara mereka. Dulu, Sri selalu menyambutnya pulang dengan senyum dan segelas teh hangat. Sekarang, ia harus membuat tehnya sendiri. Dulu, mereka sering berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu. Sekarang, Tarjo pulang ke dalam keheningan yang menyesakkan, di mana Sri sibuk dengan dunianya sendiri. Kehangatan rumah itu perlahan-lahan menguap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk, membuat Tarjo merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi surga baginya. Ia merasa seperti seorang tamu yang datang hanya untuk menitipkan tubuh lelahnya, tanpa ada yang benar-benar peduli apakah ia baik-baik saja atau tidak. Pernah suatu sore, Tarjo pulang dengan uang lebih dari upah biasanya. Dengan senyum lebar, ia menyodorkan uang itu kepada Sri. "Aku dapat upah tambahan. Ini, buat beli baju yang kamu suka." Tarjo berharap matanya akan berbinar, setidaknya ada sedikit kebahagiaan. Namun, Sri hanya menerima uang itu dengan wajah datar, tanpa ucapan terima kasih. "Coba lihat baju yang aku mau. Harganya 3 kali lipat dari ini." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa beban, tanpa sedikit pun rasa peduli. Hati Tarjo yang tadinya mekar seketika layu. Ia menyadari, usahanya tak pernah cukup. Uang 100.000 atau 1 juta, bagi Sri, semuanya sama saja. Itu bukan tentang nominal,
tetapi tentang gaya hidup yang tak terjangkau. Malam itu, Tarjo tidur dengan punggung menghadap Sri. Selama bertahun-tahun, ia telah terbiasa dengan posisi itu. Punggungnya menjadi tameng dari kata-kata yang menyakitkan dan tatapan dingin yang menusuk. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan masa-masa di mana mereka masih berpelukan, di mana bisikan cinta masih terdengar di telinganya. Namun, kenangan itu terasa begitu jauh, seperti cerita dari buku yang sudah lusuh. Ia merasa sendirian, bahkan di samping istrinya sendiri. Rumah itu bukanlah rumah lagi, itu adalah panggung sandiwara, di mana ia dan Sri memainkan peran yang sudah sangat mereka kenali. Tarjo sebagai suami yang tak pernah bisa memenuhi, dan Sri sebagai istri yang tak pernah puas. Kisah cinta mereka, yang dulu begitu indah, kini hanyalah sebuah catatan kaki yang terlupakan. Sisa-sisa dari kenangan itu masih ada, tetapi sudah tertutup oleh debu kekecewaan dan kerinduan yang tak pernah terucap. Tarjo, dengan segala keterbatasannya, masih mencoba mempertahankan pernikahannya. Ia berharap suatu saat nanti, keajaiban akan terjadi, dan kanvas usang itu akan kembali memiliki warna. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sudah mulai bergeser. Sesuatu yang tak bisa lagi diperbaiki hanya dengan kerja keras. Ada celah yang terbuka, dan dari celah itu, sesuatu yang asing dan berbahaya mulai merayap masuk, siap untuk meruntuhkan sisa-sisa bangunan yang mereka sebut rumah. Pikiran Sri adalah sebuah galeri berisi gambar-gambar kehidupan yang ia inginkan. Dan setiap hari, gambar-gambar itu terasa semakin jauh dari jangkauannya. Ia bosan dengan bau keringat Tarjo yang menempel di baju, bosan dengan obrolan tentang harga semen dan upah harian. Ia haus akan hal-hal yang lebih besar, yang lebih berkilau. Di tengah kebosanan itulah, sosok Edi muncul. Bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai jawaban atas semua kegelisahan yang membebani pikirannya. Edi adalah mandor proyek yang mengurus pembangunan kompleks perumahan baru di dekat tempat tinggal mereka. Sri melihatnya pertama kali saat Edi sedang mengawasi para pekerja. Pria itu berdiri tegak dengan helm proyek yang menutupi rambutnya yang rapi dan sebuah tablet di tangannya. Ia tidak berkeringat, tidak kotor, dan pakaiannya terlihat mahal. Pemandangan itu begitu kontras dengan apa yang Sri lihat setiap hari. Di sisi jalan sana, ada Tarjo yang sedang mengangkut karung pasir. Tubuhnya berbalut debu dan wajahnya mengernyit menahan berat beban. Di sisi lain, Edi memberikan instruksi dengan tenang, seolah dunia di sekitarnya adalah milik pribadinya. Dari jauh, Sri sudah bisa merasakan aura kemapanan yang menguar dari Edi. Senyumnya ramah, bicaranya lugas, dan gestur tangannya menunjukkan kepercayaan diri yang tidak pernah ia temukan pada Tarjo. Pada titik itu, Sri menyadari bahwa ia tidak hanya menginginkan uang, tetapi juga sosok yang mampu memberikannya rasa aman dan kebanggaan. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan, atau mungkin memang takdir. Tri sedang berbelanja di warung dan Edi datang untuk membeli minum. Sebuah percakapan ringan dimulai, dari cuaca hingga pertanyaan tentang rumah. Edi tahu bagaimana cara membuat wanita merasa didengar. Ia tidak meremehkan keinginan Sri. Sebaliknya, ia memuji selera Sri yang tinggi. Kata-kata itu, bagi Sri, terasa seperti embun di padang gersang. Edi menceritakan tentang proyek-proyeknya, tentang rencana-rencana besar, tentang mobil barunya, dan tentang kehidupan yang Tarjo tidak akan pernah bisa tawarkan. Hati Sri yang selama ini kosong perlahan terisi, bukan oleh cinta, tetapi oleh janji-janji kemewahan yang terdengar begitu nyata. Hubungan terlarang itu dimulai dengan pesan-pesan singkat yang rahasia, janji-janji pertemuan di tempat tersembunyi, dan makan siang mewah yang Sri tidak pernah bayangkan. Edi membanjiri Sri dengan hadiah-hadiah kecil yang tak pernah bisa diberikan Tarjo. Sebuah tas tangan, sepasang sepatu, atau sekadar perhiasan imitasi yang membuatnya merasa cantik dan berharga. Setiap kali pulang dari pertemuan dengan Edi, Sri akan menyimpan hadiah-hadiah itu di laci tersembunyi, lalu membersihkan dirinya dari jejak Edi. Namun, jejak itu tetap ada, menempel di setiap inci tubuhnya dan tercetak di dalam hatinya. Jejak itu adalah perubahan sikap yang semakin dingin terhadap Tarjo. Sri mulai menolak sentuhan Tarjo, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dengan alasan arisan, atau kegiatan sosial lainnya. Ketika di rumah, ia akan memasang headset di telinganya, menghindari percakapan yang mungkin akan terjadi. Dapur, yang dulunya adalah tempat Sri meracik masakan untuk Tarjo, kini terasa asing baginya. Sarapan seringkali hanya berupa selembar roti, dan makan malam hanya sekadar mie instan. Sri akan beralasan lelah, dan Tarjo hanya bisa mengangguk. Hatinya sudah terlalu lelah untuk berdebat. Tarjo, yang selama ini menaruh kepercayaan penuh pada istrinya,
mulai merasakan keanehan. Ia melihat mata Sri yang seringkali berbinar saat menatap ponsel, senyum kecil yang tak lagi ditujukan padanya. Ia melihat perubahan pada pakaian Sri yang semakin rapi dan riasan wajahnya yang semakin tebal. Ia bertanya-tanya, untuk siapa semua itu? Hatinya berbisik bahwa ini bukan untuknya. Pikiran itu seperti jarum tajam yang menusuk perlahan, namun ia menepisnya jauh-jauh. Ia tidak mau percaya bahwa wanita yang telah dinikahinya selama 1 dekade, wanita yang dulu berjanji akan menemaninya di saat susah, kini berpaling darinya. Pada suatu malam, Tarjo pulang lebih cepat. Ia mendapati Sri sedang menerima panggilan telepon. Terdengar tawa kecil Sri yang renyah, tawa yang sudah lama tidak ia dengar. Tarjo mendekat, berharap bisa ikut merasakan kebahagiaan itu. Namun, saat Sri menyadari kehadirannya, wajahnya langsung berubah kaku. Ia buru-buru memutus panggilan dan meletakkan ponselnya. "Siapa?" tanya Tarjo. Suaranya pelan, syarat akan kekhawatiran. Sri menjawab dengan nada ketus, "Bukan siapa-siapa, cuma teman." Jawaban itu, yang seharusnya menenangkan, justru membuat Tarjo semakin gelisah. Ia bisa melihat kebohongan di mata Sri. Kebohongan yang kini menjadi jembatan antara mereka. Tarjo mencoba kembali menjadi suami yang peduli. Ia menawarkan pijatan, mencoba mengajak Sri bicara. Namun, setiap usahanya disambut dengan penolakan halus. "Aku lelah Jo, mau tidur? Atau tidak usah, aku bisa sendiri." Kata-kata itu, yang dulu adalah ungkapan kasih sayang, kini terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Tarjo merasa seperti hidup dengan orang asing. Di rumahnya sendiri, ia merindukan Sri yang dulu. Sri yang sederhana, yang rela berbagi sepotong kue bersamanya, yang tertawa lepas saat ia bercanda. Namun, sosok itu sudah lama pergi, digantikan oleh Sri yang dingin, yang menghitung setiap detik kebersamaan mereka, yang matanya selalu melihat ke arah lain. Ia seringkali terbangun di tengah malam, mendapati Sri tidak ada di sisinya. Lampu di ruang tengah menyala, dan ia akan menemukan Sri sedang duduk di sana, menatap layar ponselnya dengan senyum yang tidak pernah Tarjo kenali. Tarjo ingin bertanya, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa ia rindu, namun lidahnya selalu keluh. Ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan memicu pertengkaran, dan ia tidak punya energi lagi untuk itu. Pada titik itu, Tarjo mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan kasih sayang, tetapi juga dirinya sendiri. Ia merasa menjadi bayangan yang berjalan di samping istrinya, sebuah keberadaan yang tak berarti. Hubungan mereka, yang dulunya adalah sebuah ikatan, kini terasa seperti rantai yang membelenggu Tarjo dalam kesepian. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidakpuasan. Ada nama, ada sosok lain, yang kini menduduki singgasana di hati Sri. Dan nama itu adalah Edi, sebuah nama yang akan menjadi awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Dunia Tarjo yang sudah suram kini terasa seperti diguyur hujan tanpa henti. Setiap tetesnya membawa beban, menumpuk rasa sakit dan kecurigaan yang tak bisa lagi ia tepis. Awalnya, ia hanya merasakan ada sesuatu yang hilang, sebuah celah di antara dirinya dan Sri. Namun, celah itu kini berubah menjadi jurang yang menganga, dan Tarjo tanpa sengaja melihat ke dalam jurang itu dengan mata kepalanya sendiri. Sore itu, Tarjo pulang lebih awal dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik, membuat pekerjaan serabutan di lapangan terpaksa dihentikan. Tarjo tidak membawa payung, jadi ia memutuskan untuk berteduh sebentar di bawah pohon rindang di tepi jalan, yang kebetulan berdekatan dengan sebuah kafe kecil. Matanya tak sengaja menangkap sosok Sri, yang sedang duduk di dalam kafe itu, tertawa lepas. Senyum di wajah Sri begitu tulus, seolah semua beban yang selama ini ia pikul sirna begitu saja. Tarjo mengamati dari kejauhan, hatinya menghangat melihat Sri bahagia. Namun, kehangatan itu seketika sirna saat matanya mengikuti arah pandang Sri. Di seberang meja, duduk seorang pria. Tarjo mengenali pria itu, Edi, mandor proyek yang sering ia lihat. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke arah Sri, membisikkan sesuatu yang membuat Sri semakin tertawa. Senyum Tarjo luntur, digantikan oleh rasa sesak yang mencengkeram dadanya. Ia melihat bagaimana Edi menggenggam tangan Sri di atas meja, dan Sri tidak menolak. Tatapan Edi pada Sri adalah tatapan yang penuh kekaguman, tatapan yang Tarjo sudah lupa kapan terakhir kali ia berikan pada istrinya. Tarjo berdiri mematung di bawah pohon, membiarkan rintik hujan membasahi kemejanya. Ia tidak bisa bergerak, seolah kakinya terpasung oleh pemandangan di depannya. Pikirannya kosong, hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang. Mengapa? Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada amarah yang muncul.
hanya rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Sejak hari itu, kehidupan Tarjo berubah total. Kecurigaan yang samar-samar kini menjadi kepastian yang menyakitkan. Ia tidak lagi pulang ke rumah dengan harapan, ia pulang ke dalam kenyataan pahit, di mana ia harus berhadapan dengan Sri yang seolah-olah buta dan tuli akan keberadaannya. Tarjo tidak lagi berani bertanya tentang hari yang Sri lewati. Ia hanya mengamati, melihat bagaimana Sri semakin sering keluar. Bagaimana ponselnya selalu berdering dengan notifikasi dari Edi, dan bagaimana Sri semakin acuh tak acuh. Rumah mereka, yang dulunya adalah tempat berteduh, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Tarjo, di dalamnya, adalah prajurit yang kalah. Pakaiannya yang kotor dan bau keringat tidak lagi dicuci dengan rutin. Sri tidak lagi membuatkannya kopi atau sarapan. Tarjo harus membuat semuanya sendiri, seolah-olah ia adalah seorang bujangan yang tinggal sendirian. Ia bahkan pernah mendapati Sri tertidur di sofa dengan senyum di wajahnya. Dan ia tahu, senyum itu bukan karena memimpikannya. Senyum itu pasti tentang Edi, tentang dunia yang kini Sri huni tanpa kehadiran Tarjo. Tarjo merasa seperti sebuah mebel tua yang ada di sana namun tidak dianggap. Ia makan sendirian, tidur sendirian, dan berbicara dengan dirinya sendiri di dalam hati. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan bekerja lebih keras. Ia mengambil semua pekerjaan yang ditawarkan padanya, dari pagi hingga malam. Ia berharap kelelahan fisik akan meredam rasa sakit di hatinya. Namun, setiap kali ia pulang dan melihat wajah Sri, semua kelelahan itu terasa sia-sia. Suatu malam, Tarjo memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya. Ia mencoba memulai percakapan. Sri, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya? Sri hanya mendengus. Matanya tidak lepas dari layar ponselnya. Memangnya kenapa? Urusanmu apa? Jawabnya ketus. Kata-kata itu menusuk Tarjo. Aku hanya rindu kita yang dulu, bisik Tarjo. Suaranya parau. Sri mematikan ponselnya, menatap Tarjo dengan tatapan kosong. Yang dulu itu sudah tidak ada, Jo. Kenapa kamu masih hidup di masa lalu? Kalimat itu adalah pukulan telak. Tarjo terdiam, menyadari bahwa ia memang tidak lagi mengenal Sri yang ada di hadapannya. Ia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Penderitaan ini terlalu berat. Ia merindukan kehangatan, sentuhan, dan percakapan. Ia merindukan perasaannya sebagai seorang suami. Namun, semua itu sudah direbut darinya, digantikan oleh kesunyian yang membeku dan rasa pengabaian yang tak berujung. Tarjo seringkali duduk di teras belakang, merokok sendirian, menatap langit malam dan bertanya-tanya, apakah ia sudah melakukan kesalahan yang begitu besar, hingga ia pantas menerima semua ini? Apakah ia benar-benar seburuk itu, hingga Sri harus mencari kebahagiaan di luar sana? Tarjo tahu, jawabannya bukanlah tentang dirinya. Ini adalah tentang Sri dan kebutuhannya yang tak pernah bisa ia penuhi. Ia merasa tak berdaya, seperti sebuah kapal yang dihantam badai, pasrah menunggu karam. Ia masih mencintai Sri, sangat mencintainya. Namun, cintanya kini terasa seperti beban, sebuah rantai yang mengikatnya pada penderitaan. Ia berharap suatu saat nanti, Sri akan melihat betapa hancurnya ia. Namun, Sri sepertinya terlalu sibuk dengan dunianya yang baru, terlalu sibuk dengan Edi, hingga ia lupa ada Tarjo, seorang suami yang terus-menerus diguyur hujan di dalam hatinya. Malam itu, Tarjo tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Sri dan Edi di kafe, tawa mereka, dan sentuhan yang mereka bagi. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tidak bisa lagi ia hidup dalam kebohongan yang menyiksa ini. Dengan hati yang remuk redam, ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini, sekali untuk selamanya. Saat Sri pulang, ia duduk di ruang tamu, menunggu. Wajah Sri terlihat lelah, namun ada rona bahagia yang tidak bisa ia sembunyikan. Tarjo menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Kita perlu bicara, ucap Tarjo. Suaranya pelan dan bergetar. Sri menghela napas, gesturnya menunjukkan keengganan. Ada apa lagi, Jo? Aku capek. Aku tahu kamu capek, balas Tarjo, menatap mata istrinya yang kini terlihat asing. Tapi, ini penting. Ini tentang kita. Sri meletakkan tasnya. Wajahnya menunjukkan kebosanan. Tentang apa? Tentang kamu yang merasa kurang? Tarjo menggeleng. Ini tentang kamu dan Edi. Seketika, wajah Sri berubah pucat. Rona bahagia di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut dan ketakutan. Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya tiba-tiba meninggi. Aku melihat kalian, kata Tarjo. Suaranya tetap tenang meski hatinya bergemuruh. Di kafe, sore itu, aku melihatmu tertawa. Aku melihat dia menggenggam tanganmu. Ruangan menjadi sunyi.
Hanya ada suara napas Sri yang memburu. Tarjo bisa melihat air mata mulai menggenang di mata Sri. Bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu dan panik karena rahasianya terbongkar. Sri memalingkan wajah, seolah-olah Tarjo tidak ada di sana. "Kenapa Sri? Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Tarjo. Suaranya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Sri berbalik, menatap Tarjo dengan tatapan dingin. "Kenapa? Kamu masih tanya kenapa?" Suaranya meninggi, penuh amarah yang tiba-tiba meledak. "Kamu tahu jawabannya, Jo. Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah melihat orang lain punya segalanya, sementara kita hanya bisa makan apa adanya. Aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Tarjo terpaku. Ia tidak pernah mengira pengakuan itu akan datang dengan amarah, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Sri tidak merasa bersalah. Ia merasa dirinya adalah korban. "Apakah dia bisa memberikan semua yang kamu inginkan?" tanya Tarjo. Suaranya parau. "Ya, dia bisa. Dia bisa memberiku apa yang tidak pernah bisa kamu berikan. Dia bisa membuatku merasa dihargai, Jo. Bukan hanya seperti pembantu yang hidup dari sisa-sisa rezekimu." Kata-kata Sri seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Tarjo. Semua usahanya, semua keringatnya, semua pengorbanannya, kini terasa sia-sia. Ia bukanlah suami bagi Sri. Ia hanya dianggap sebagai penghalang. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi saja?" ucap Tarjo, suaranya lirih. "Jika dia bisa membahagiakanmu, kenapa kamu masih di sini?" "Aku rela, Sri. Aku rela kita berpisah jika itu membuatmu bahagia." Ucapan Tarjo membuat Sri terdiam. Tarjo tidak marah. Ia tidak mengumpat. Ia tidak meledak-ledak. Yang ada hanyalah kesedihan yang begitu dalam dan kelelahan yang nyata. Tarjo merasa ia masih miskin dan belum bisa memenuhi gaya hidup Sri yang terlalu tinggi. Dan ia pikir perpisahan adalah jalan terbaik. Mungkin jika ia melepaskan Sri, istrinya itu akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. "Aku sudah pasrah, Sri," lanjut Tarjo. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu aku tidak bisa memberimu kehidupan yang mewah. Aku tahu kamu berhak bahagia. Jika kebahagiaanmu ada di luar sana, aku tidak akan menahanmu." Hati Tarjo terasa hancur saat mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang seharusnya diucapkan dengan amarah, justru keluar dengan penuh kepasrahan. Ia tidak ingin lagi bertarung. Ia sudah terlalu lelah untuk berjuang sendirian dalam pernikahan yang sudah lama mati. Ia membiarkan Sri pergi. Setidaknya dalam pikirannya, ia memberikan Sri kebebasan yang selama ini ia cari. Ia berharap pengorbanan ini akan membuat Sri bahagia, meskipun harus dengan mengorbankan hatinya sendiri. Pernyataan Tarjo membuat Sri terkejut. Ia tidak menyangka Tarjo akan sebegitu lapang dada. Ia menduga Tarjo akan marah besar, mengancam, atau setidaknya memaki. Namun Tarjo memilih untuk menyerah, dan itu membuat Sri merasa tak karuan. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia melihat ketulusan di mata Tarjo, dan untuk sesaat, ia merasa bersalah. Namun, perasaan itu hanya sekejap, karena ego dan keinginannya jauh lebih besar. Tarjo, dengan segala kepasrahannya, hanya bisa menatap Sri, berharap ada sedikit belas kasihan di sana. Tapi, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, yang menjadi penutup dari malam pengakuan yang penuh luka. Keheningan yang mematikan setelah pengakuan Tarjo menggantung di udara. Sri, yang tadinya dipenuhi amarah, kini terdiam. Kata-kata Tarjo, "Aku rela kita berpisah jika itu membuatmu bahagia," terasa seperti batu berat yang dilemparkan ke dalam kolam yang tenang. Itu bukan kalimat yang ia harapkan. Ia mengharapkan pertengkaran. Ia mengharapkan Tarjo mengemis agar ia tetap di sisinya. Ia mengharapkan drama yang bisa ia gunakan sebagai alasan untuk kabur. Namun, Tarjo memberinya kepasrahan, dan itu membuat Sri merasa tak berdaya. Ia duduk di sofa, menunduk, menghindari tatapan Tarjo dalam benaknya. Ia sudah merencanakan skenario terburuk. Tarjo akan marah, dan ia akan pergi dari rumah itu, memulai hidup baru yang lebih mewah bersama Edi. Tapi, kenyataan yang ia hadapi jauh berbeda. Tarjo tidak memaksanya pergi, justru sebaliknya. Ia memberikan pilihan itu kepadanya. "Aku tidak mau pisah," bisik Sri. Suaranya pelan. Tarjo mengangkat kepalanya, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kenapa?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa? Kamu masih tanya kenapa?" Sri mengangkat wajahnya. Kini ia tidak lagi menatap Tarjo dengan dingin, melainkan dengan tatapan kosong penuh kekhawatiran. "Kalau kita pisah, aku mau ditaruh di mana? Apa kata orang nanti? Aku tidak mau dicap sebagai wanita jahat yang meninggalkan suaminya hanya karena miskin. Aku takut, Jo." Alasan itu membuat Tarjo terkejut. Itu bukan tentang cinta, bukan tentang penyesalan, melainkan tentang ketakutan akan pandangan orang lain.
Tri takut dicap sebagai wanita buruk oleh masyarakat umum. Baginya, status pernikahan dengan Tarjo adalah tameng sosial yang melindungi reputasinya. Meskipun di dalamnya sudah tidak ada lagi cinta atau kebahagiaan, Tarjo tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengira Sri masih memiliki sedikit perasaan untuknya. Namun ternyata yang ia miliki hanyalah ketakutan dan ego. Pernikahan mereka, bagi Sri, bukanlah ikatan suci, melainkan sebuah kontrak sosial yang harus dipertahankan demi menjaga citra. Sri takut jika masyarakat tahu ia berselingkuh, ia akan diasingkan, dicemooh, dan kehilangan status sosialnya. Hidupnya akan hancur. Jadi kamu ingin tetap di sini hanya karena takut? Tanya Tarjo. Suaranya terdengar hampa. Sri mengangguk. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelelahan karena harus memilih di antara dua hal yang sama-sama menyulitkan. Melepaskan kebahagiaan semu bersama Edi demi menjaga nama baik, atau menghadapi kehancuran sosial jika ia nekat bercerai. Dilema ini adalah buah dari pilihannya sendiri. Sri terjebak dalam jebakan yang ia ciptakan. Ia ingin menikmati hidup yang mewah, namun di saat yang sama, ia tidak mau kehilangan martabatnya di mata masyarakat. Tarjo, di sisi lain, merasa sangat lelah. Ia melihat bagaimana pernikahan mereka sudah tidak ada artinya. Namun, melihat Sri yang ketakutan, ia merasa kasihan. Hati kecilnya masih mencintai wanita itu. Meskipun akalnya mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan besar, Tarjo akhirnya membuat keputusan yang berat. Baiklah, kita tidak akan berpisah, ucapnya. Suaranya mantap. Kita akan tetap menikah. Tri menatapnya. Ada kelegaan yang terpancar dari matanya. Ia tidak tahu mengapa Tarjo memilih untuk tetap bersamanya, padahal ia sudah mengakui semuanya. Tapi ada syaratnya, lanjut Tarjo. Kita akan hidup seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan menggongkit-ingkit masalah ini lagi. Kamu harus tetap berada di rumah ini bersamaku. Demi menjaga nama baikmu, demi menjaga nama baik kita berdua. Sri mengangguk setuju. Ia tidak punya pilihan lain. Ia menerima keputusan Tarjo dengan lega, karena ia bisa terhindar dari konsekuensi sosial yang paling ia takutkan. Sejak saat itu, kehidupan mereka berlanjut dalam keheningan yang menyiksa. Mereka tetap satu atap, tetapi terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Tarjo melanjutkan pekerjaannya, pulang ke rumah yang terasa asing, dan berinteraksi dengan Sri seadanya. Mereka tidak lagi berbagi cerita, tidak lagi tertawa bersama, dan tidak lagi saling menyentuh. Pernikahan mereka, yang tadinya hanya sebatas nama, kini berubah menjadi kesepakatan yang bisu. Tarjo tetap menjadi suami, dan Sri tetap menjadi istri. Namun semua itu hanyalah status di atas kertas. Mereka hidup bersama, tetapi hati mereka berjarak ribuan kilometer. Tarjo tahu, ia telah membuat keputusan yang salah. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia masih berharap, dengan memberikan Sri kesempatan ini, suatu saat nanti Sri akan menyadari betapa berharganya apa yang telah ia miliki. Ia masih mencintai Sri. Meski cintanya kini bercampur dengan rasa sakit dan kekecewaan, ia rela menjadi tameng bagi Sri, demi menjaga wanita yang ia cintai dari kehancuran sosial. Meskipun ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri, malam-malam berlalu dengan sunyi. Tarjo terbiasa tidur dengan punggung menghadap Sri, dan Sri terbiasa tidur dengan mata yang terbuka, memikirkan Edi, dan ketakutannya akan masa depan. Mereka berdua hidup dalam ilusi. Tarjo berilusi bahwa ia masih memiliki sebuah pernikahan, sementara Sri berilusi bahwa ia bisa memiliki segalanya tanpa konsekuensi. Namun, kenyataan pahit akan segera datang, dan ilusi itu akan hancur berkeping-keping. Kehidupan yang damai di permukaan yang diciptakan oleh Tarjo dan Sri tidak bertahan lama. Keheningan yang menyelimuti rumah mereka hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai. Badai itu tidak datang dari Tarjo, melainkan dari dunia di luar. Dari kehidupan rahasia yang Sri sembunyikan, semuanya berawal dari sebuah pesan singkat. Ponsel Sri bergetar, dan sebuah nama terpampang di layarnya. Edi. Hati Sri berdebar kencang. Edi mengabari bahwa ia tidak bisa datang menemuinya selama beberapa hari karena sedang sakit. Sri tidak terlalu khawatir. Ia berpikir Edi hanya terkena flu biasa, penyakit yang memang sering menyerang para pekerja proyek yang sering terpapar cuaca buruk. Sri hanya membalas pesannya dengan singkat, mendoakan Edi cepat sembuh, lalu kembali pada rutinitasnya yang baru, berlagak menjadi istri yang baik di hadapan Tarjo. Meskipun hatinya terus merindukan sosok Edi. Namun, beberapa hari kemudian, pesan dari Edi datang lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Edi terdengar panik. Suaranya serak saat menelepon Sri, mengatakan bahwa kondisinya tidak membaik. Demamnya tak kunjung turun dan tubuhnya terasa sangat lemas. Edi akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter.
Sri merasakan sedikit kecemasan. Ia tidak pernah melihat Edi sekhawatir ini. Biasanya, Edi selalu terlihat kuat dan tak terkalahkan. Namun, kekhawatiran itu masih belum sebanding dengan ketakutan yang akan ia rasakan nanti. Sri hanya menyuruh Edi untuk beristirahat dan tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Beberapa hari kemudian, Edi menelepon lagi. Kali ini, suaranya bukan lagi serak, melainkan pecah oleh tangis. Ia terdengar seperti seorang pria yang dunianya baru saja runtuh. Edi mengatakan bahwa ia baru saja pulang dari rumah sakit dan ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia beritahu kepada Sri. Sri yang mendengar nada putus asa itu, langsung meminta Edi untuk datang menemuinya. Jauh dari rumahnya, mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Saat melihat Edi, Sri terkejut. Wajah pria yang biasanya ceria dan bersemangat itu kini terlihat sangat pucat. Matanya merah dan ia terlihat sangat kacau. Sri berusaha menenangkannya, namun Edi menepis tangannya. "Aku sudah mati." "Sri," bisik Edi, matanya dipenuhi air mata. "Apa maksudmu?" "Kamu ini kenapa?" tanya Sri, mulai merasakan firasat buruk. Edi menundukkan kepala, enggan menatap mata Sri. "Hasil tesku." Hasilnya keluar, ucapnya. Suaranya bergetar. "Dokter bilang aku positif HIV." Dunia Sri terasa berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis. Kata-kata itu, HIV atau AIDS, bergaung di telinganya. Itu adalah kata-kata yang paling ia takuti. Ia tahu Edi adalah pria yang sering bermain dengan banyak wanita. Ia tahu risikonya, namun ia tak pernah berpikir itu akan terjadi. Ia mengira ia aman. Ia mengira Edi aman. Sri tiba-tiba berdiri, tubuhnya gemetar. "Tidak mungkin! Kamu pasti salah. Kamu pasti keliru. Tesnya pasti salah." Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun wajah Edi yang penuh keputusasaan sudah menjadi jawaban yang paling jelas. "Aku juga tidak percaya," kata Edi. Air matanya mengalir deras. "Tapi, dokter bilang ini sudah stadium lanjut, dan mereka juga bilang ini menular." Edi menatap Sri, matanya dipenuhi rasa bersalah. Sri mundur selangkah. Seolah-olah Edi adalah monster yang akan menularinya. Semua kenangan manis, semua tawa, semua sentuhan, kini berubah menjadi bayangan menakutkan yang akan menghancurkan hidupnya. Sri tidak lagi melihat Edi sebagai kekasihnya, melainkan sebagai pembawa penyakit yang akan merenggut masa depannya. Tiba-tiba, Sri teringat suaminya, Tarjo. Pria yang selama ini ia abaikan, ia tinggalkan. Ia merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa. Bagaimana jika ia tertular? Bagaimana jika ia menularkannya pada Tarjo? Sri tidak bisa lagi membedakan antara cinta dan ketakutan. Semua kebahagiaan yang ia rasakan bersama Edi, semua kemewahan yang ia nikmati, kini terasa hampa. Hati Sri yang tadinya penuh dengan keinginan, kini hanya berisi ketakutan. Ia menangis histeris, bukan karena ia kehilangan Edi, melainkan karena ia takut kehilangan segalanya. Edi hanya bisa menatapnya, membiarkan Sri menangis. Tangisan itu bukan lagi tangisan karena cinta, melainkan tangisan yang dipicu oleh ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Ia menyesal, namun penyesalan itu terlalu terlambat. Dan Sri, dalam kegelapan yang menyelimutinya, hanya bisa memikirkan satu orang, Tarjo, suaminya yang selama ini ia sia-siakan. Ia harus kembali, ia harus meminta maaf, dan ia harus memohon agar Tarjo mau menerimanya lagi, apapun yang terjadi. Sri kembali ke rumah dalam keadaan yang paling hancur yang pernah ia rasakan. Tangisnya masih sesenggukan, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Dunia yang selama ini ia bangun di atas kebohongan kini runtuh dalam sekejap. Semua kemewahan yang ia kejar, semua kebahagiaan semu yang ia rasakan, kini terasa seperti fata morgana yang membawanya ke dalam jurang. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, gelap. Hanya ada lampu ruang tengah yang menyala. Dan di sana Tarjo sedang duduk di sofa, membaca koran tua. Tarjo menoleh, dan matanya langsung menangkap sosok Sri yang basah oleh air mata. Tarjo meletakkan korannya, mengerutkan dahi. Ia tidak pernah melihat Sri menangis seperti ini. Bahkan saat ia mengungkit soal Edi pun, Sri tidak menangis. Tarjo bangkit dan mendekati istrinya. "Sri, kamu?" tanya Tarjo. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Melihat wajah Tarjo, wajah yang selama ini ia abaikan, hati Sri terasa semakin teriris. Tarjo, dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kekurangannya, adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkannya. Satu-satunya orang yang masih bersedia memberikannya tempat berteduh, tanpa berkata apa-apa. Sri menjatuhkan dirinya di lantai. Ia bersimpuh di depan Tarjo, memeluk kakinya. Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi celana Tarjo.
Tangisannya kini bukan lagi tangisan panik, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam. Tarjo terkejut. Ia mencoba melepaskan kakinya, namun Sri memeluknya semakin erat. "Tri, bangun. Ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" "Maafkan aku, Jo," bisik Sri. Suaranya parau. "Maafkan aku. Aku sudah berdosa besar. Aku menyesal." Tarjo tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia bisa merasakan ketulusan dalam ucapan Sri. Ia bisa merasakan penyesalan yang begitu kuat dalam pelukan istrinya. Hati Tarjo, yang selama ini beku dan penuh luka, mulai mencair. Semua amarah dan kekecewaan yang ia simpan selama bertahan-tahan seolah sirna, digantikan oleh rasa kasihan yang begitu besar pada wanita di depannya. "Maafkan aku, Jo. Aku sudah menyia-nyiakanmu. Aku sudah mengabaikanmu. Aku sudah menjadi istri yang buruk. Aku tidak layak untukmu." Sri terus menangis, menciumi kaki Tarjo. "Aku bodoh, Jo. Aku buta. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku hanya mengejar dunia yang fana." Tarjo perlahan melepaskan kakinya dari pelukan Sri. Ia berlutut di depan istrinya, menyentuh pundaknya. Ia menatap wajah Sri yang penuh dengan air mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia melihat mata Sri yang dipenuhi penyesalan yang tulus. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi. "Aku tahu aku tidak bisa menghapus semua yang sudah aku lakukan. Tapi, aku mohon Jo, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku janji akan menjadi istri yang berbakti. Aku akan memulai semuanya dari awal. Aku akan melayanimu, membuatkanmu kopi, dan menemanimu sampai tua," kata Sri, menatap Tarjo dengan mata penuh harap. Mendengar janji itu, hati Tarjo kembali bergetar. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, masa di mana Sri masih menatapnya dengan binar cinta. Ia tahu Sri sudah membuat kesalahan fatal. Namun, melihat Sri yang begitu rapuh, begitu ketakutan, Tarjo tidak tega. Ia bukanlah orang yang pendendam. Ia adalah orang yang pemaaf. Ia mengulurkan tangannya, mengusap air mata di pipi Sri. "Sudah, jangan menangis lagi. Aku sudah memaafkanmu, Sri." Sri terkejut. Ia tidak menyangka Tarjo akan semudah itu memaafkannya. Ia menduga Tarjo akan memberinya hukuman, atau setidaknya melontarkan kata-kata pedas. Namun Tarjo memilih untuk memaafkan, dan itu membuat Sri semakin merasa bersalah. Tarjo memeluk Sri. Pelukan itu adalah pelukan yang paling ia rindukan selama bertahun-tahun. Pelukan yang hangat, pelukan yang tulus, pelukan yang membuatnya merasa aman. Sri menangis di bahu Tarjo, mengeluarkan semua rasa takut dan penyesalan yang ia simpan. "Aku akan kembali. Jo, aku akan kembali untukmu," bisik Sri. Tarjo hanya mengangguk. Ia tidak tahu apakah itu adalah janji yang tulus atau hanya kepanikan sesaat. Namun, ia memilih untuk percaya. Ia memilih untuk menerima Sri kembali, seperti sedia kala. Ia memilih untuk mengubur semua luka dan memberi kesempatan kedua pada pernikahan yang hampir mati. Ia berharap kali ini mereka bisa membangun semuanya dari awal, tanpa kebohongan, tanpa penyesalan. Tapi jauh di dalam hatinya, Tarjo tahu bahwa memaafkan adalah satu hal, dan melupakan adalah hal lain yang jauh lebih sulit. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan untuk memulai kembali. Pagi itu, rumah Tarjo terasa berbeda, bukan lagi dingin dan sunyi, melainkan dipenuhi dengan kehangatan yang telah lama hilang. Sri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan teh hangat untuk Tarjo, sarapan, dan menyetrika kemeja suaminya yang sudah kusut. Tarjo memandang semua itu dengan senyum kecil. Ia merasa seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan mereka. Kehangatan ini, sentuhan kecil ini, adalah hal yang paling ia rindukan selama bertahan-tahan. Sri berusaha keras memenuhi janji-janjinya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan ponselnya. Setiap kali Tarjo pulang, Sri sudah menunggu di teras. Ia akan mengambilkan tas Tarjo dan bertanya tentang hari yang telah dilewati suaminya. Tarjo, dengan hatinya yang lembut, menyambut perubahan ini dengan gembira. Ia percaya bahwa Sri benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada bayangan yang terus mengikuti Sri. Bayangan itu adalah ketakutan. Setiap kali ia melihat Tarjo, ia akan teringat pada Edi dan penyakitnya. Ia selalu bertanya-tanya, apakah ia juga sudah tertular? Ketakutan itu membuat Sri tidak bisa sepenuhnya merasa damai. Ia seringkali mencuci tangannya berulang kali, menghindari kontak fisik yang terlalu intim, dan sesekali ia akan termenung jauh ke dalam pikirannya sendiri. Tarjo menyadari perubahan-perubahan kecil ini. Ia tahu Sri masih menyimpan sesuatu. Namun, ia tidak berani bertanya. Ia takut jika ia mengungkitnya, Sri akan kembali menjauh. Ia memutuskan untuk memberikan waktu bagi Sri untuk pulih.
untuk melupakan masa lalu, dan untuk kembali menjadi Sri yang ia kenal. Pada suatu sore, saat Tarjo sedang memperbaiki atap, ia melihat Sri sedang berbicara dengan seorang wanita di depan gerbang. Wanita itu terlihat elegan dan berwibawa, mengenakan pakaian rapi yang tidak biasa terlihat di lingkungan mereka. Mereka berbicara dengan nada suara yang serius. Tarjo tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, namun ia bisa melihat ekspresi Sri yang berubah. Wajahnya menjadi pucat, matanya membelalak, dan tubuhnya gemetar. Tarjo merasakan firasat buruk yang merayap di hatinya. Sri melihat Tarjo menatapnya, dan ia langsung mengakhiri percakapan dengan wanita itu. Wanita itu pergi, dan Sri bergegas masuk ke dalam rumah. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Tarjo. Malam itu, Sri tidak bisa tidur. Ia terlihat sangat gelisah, membolak-balikkan tubuhnya di tempat tidur. Tarjo mencoba bertanya, "Sri, kamu baik-baik saja?" "Iya Jo, aku baik-baik saja," jawab Sri. Suaranya terdengar cemas. "Aku cuma tidak enak badan." Tarjo tidak yakin dengan jawaban itu. Ia tahu ada sesuatu yang Sri sembunyikan. Namun ia memilih untuk diam, berharap Sri akan menceritakannya sendiri. Esok harinya, saat Tarjo sedang beristirahat di warung kopi, ia melihat wanita yang kemarin berbicara dengan Sri. Wanita itu tidak sendiri. Ia datang bersama seorang pria bertubuh tegap, mengenakan seragam polisi. Tarjo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu melihatnya, dan ia langsung berjalan mendekat. "Permisi, Bapak ini suaminya Ibu Sri kan?" tanyanya. Suaranya tegas. Tarjo mengangguk, hatinya berdebar. "Iya, benar. Ada apa ya?" "Kenalkan, saya Ibu Sinta, istri sah dari Bapak Edi," ucap wanita itu. Tatapannya dingin. "Dan saya datang ke sini untuk menuntut istri Bapak." Seketika, Tarjo merasa seluruh tubuhnya membeku. Nama itu Edi kembali muncul, membawa serta kenangan pahit yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, wanita ini menyebutnya sebagai istri sah Edi. Tarjo menatap Ibu Sinta, bingung dan khawatir. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum tiba, dan kali ini, ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapi badai ini sendirian. Dunia Tarjo hancur untuk kedua kalinya. Kali ini bukan karena pengkhianatan, melainkan karena kebenaran yang jauh lebih kejam. Ibu Sinta, istri sah Edi, duduk di hadapannya di warung kopi. Matanya menatap Tarjo dengan penuh kebencian. Seorang polisi mencatat setiap detail yang diucapkan Ibu Sinta. "Saya ingin menuntut istri Bapak," ucap Ibu Sinta. Suaranya dingin dan tegas. "Dia adalah selingkuhan suami saya, dan dia diduga sebagai penyebab utama penyakit yang diderita suami saya." Tarjo membisu. Lidahnya kelu, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia bisa saja membela Sri, mengatakan bahwa istrinya sudah berubah dan menyesal. Namun, fakta yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, ditambah dengan pernyataan Ibu Sinta, membuatnya tidak berdaya. "Suami saya sekarang terbaring lemah di rumah sakit," lanjut Ibu Sinta. Suaranya bergetar. "Dia divonis HIV/AIDS. Dan setelah saya selidiki, saya menemukan istri Bapak sering memeras uang darinya." "Memeras?" tanya Tarjo. Suaranya parau, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu ada fakta ini. Sri tidak pernah menceritakan ini padanya. "Benar," jawab Ibu Sinta. "Istri Bapak sering meminta uang dengan mengancam akan membongkar rahasia mereka kepada saya. Edi takut kehilangan segalanya. Dia tidak mau ketahuan, jadi dia selalu menuruti kemauan istri Bapak." Pukulan itu telak mengenai Tarjo. Bukan hanya dikhianati, kini ia tahu bahwa Sri tidak hanya berselingkuh, tetapi juga memanfaatkan hubungan terlarangnya demi uang. Tarjo teringat kota-kota Sri saat itu. "Aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Ternyata, cara Sri mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu adalah dengan memeras orang lain. Wajah Tarjo memucat, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa bodoh. Ia telah memaafkan Sri dengan tulus, menerima Sri kembali dengan hati terbuka, dan mencoba membangun kembali pernikahan mereka. Ia mengira air mata penyesalan Sri adalah tulus. Ternyata, itu hanyalah air mata ketakutan. Ketakutan karena rahasianya akan terbongkar. Ketakutan karena ia akan kehilangan uang yang selama ini ia dapatkan dari Edi. Dan ketakutan karena ia akan kehilangan tameng sosialnya yang bernama Tarjo. Tarjo menatap Ibu Sinta. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Saya tidak tahu," bisik Tarjo. "Saya tidak tahu. Istri saya melakukan itu." "Sekarang, Bapak tahu," jawab Ibu Sinta. "Dan saya minta Bapak untuk menyerahkan istri Bapak. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Kembali ke rumah dalam keadaan hancur, ia melihat Sri sedang duduk di ruang tamu,
Wajahnya terlihat gelisah. Sri menatap Tarjo, dan ia tahu dari sorot mata Tarjo bahwa semuanya sudah terbongkar. Jo, dengar dulu, ucap Sri. Tubuhnya gemetar. Dengar apa? Tanya Tarjo, suaranya dingin. Tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Hanya ada amarah yang membara. Dengar bagaimana kamu memeras Edi? Dengar bagaimana kamu mengancamnya? Apakah semua air mata itu hanya kebohongan, Sri? Apakah semua janji itu hanya sandiwara? Sri tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, menangis. Namun, kali ini, Tarjo tidak lagi merasakan iba. Ia hanya merasakan kemarahan yang luar biasa. Ia merasa dipermainkan. Ia merasa dikhianati untuk kedua kalinya, dengan cara yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia telah memberikan kesempatan kedua, dan Sri menggunakannya untuk menipunya. Kamu kembali kepadaku bukan karena kamu menyesal, kata Tarjo, suaranya bergetar. Kamu kembali kepadaku karena kamu takut. Kamu takut menghadapi Ibu Sinta. Kamu takut kalau kamu akan terjerat hukum. Kamu kembali kepadaku agar aku bisa melindungimu. Benar kan? Sri hanya mengangguk. Isakannya semakin keras. Aku rela memaafkanmu karena kamu berselingkuh, lanjut Tarjo. Air matanya kembali mengalir. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena kamu menipuku, Sri. Kamu menipu kepercayaanku. Kamu menipu hatiku. Tarjo memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup lagi menatap Sri. Ia merasa muak. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu lagi siapa Sri, dan ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Istrinya, wanita yang ia cintai dengan tulus, ternyata adalah sosok yang penuh kebohongan dan penipuan. Dan Tarjo, dengan segala kebodohannya, telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita itu. Malam itu, Tarjo tidak bisa tidur di samping Sri. Ia tidak bisa lagi menatap wajah yang dulu ia cintai. Wajah yang kini ia tahu dipenuhi oleh kebohongan. Ia mengambil bantal dan selimut, lalu tidur di sofa ruang tamu. Selama bertahan-tahan ia terbiasa tidur sendirian. Namun kali ini rasanya berbeda. Kali ini ia tidur sendirian bukan karena Sri mengabaikannya, melainkan karena ia sendiri yang memilih untuk menjauh. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, Tarjo mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Ia membuka pintu dan melihat dua orang polisi berdiri di sana. Di belakang mereka berdiri Ibu Sinta dengan wajah yang dingin. Kami datang untuk menjemput Ibu Sri, ucap salah satu polisi. Ada laporan tindak pidana pemerasan. Mendengar kata-kata itu, Sri keluar dari kamar. Wajahnya terlihat pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Dia tahu, saat inilah semua ketakutan yang ia pendam menjadi kenyataan. Ia menatap Tarjo. Air matanya mulai mengalir. Jo, tolong aku, bisik Sri. Tarjo hanya bisa diam. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya sudah terlalu hancur untuk memberikan bantuan. Ia melihat ke arah Sri. Melihat bagaimana istrinya yang dulu berlagak sombong kini berdiri di hadapan polisi, dengan tubuh gemetar, dan dengan semua kebanggaan yang dulu ia miliki kini luruh tak bersisa. Sri mencoba melawan. Ia berteriak, ia menangis, ia memohon. Ini semua salah paham. Saya tidak melakukan apa-apa. Namun, Ibu Sinta menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Pesan-pesan singkat berisi ancaman dan permintaan uang, serta bukti transfer yang dilakukan oleh Edi. Tarjo melihat semua itu. Dan ia tahu, semuanya sudah berakhir. Masyarakat sekitar mulai berkumpul, berbisik-bisik, dan menatap Sri dengan tatapan menghakimi. Semua ketakutan Sri tentang Kep buruk kini menjadi kenyataan. Ia dicap sebagai wanita simpanan, sebagai pemeras, sebagai wanita yang tidak tahu diri. Dan semua itu terjadi di depan mata Tarjo. Tarjo melihat Sri diborgol. Ia melihat istrinya dibawa pergi oleh polisi, meninggalkan semua mimpi dan ilusi yang mereka miliki. Di saat itu, Tarjo merasa lega, sekaligus sedih. Lega karena sandiwara ini akhirnya berakhir, dan sedih karena semua kenangan indah yang mereka miliki kini terasa hampa. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal Sri. Sri yang ia cintai adalah ilusi, sebuah bayangan yang ia kejar selama bertahan-tahan. Setelah kepergian Sri, Tarjo kembali masuk ke dalam rumah. Rumah itu kembali sepi, namun kali ini kesepian itu terasa berbeda. Tidak lagi menyakitkan, melainkan penuh dengan ketenangan. Tarjo duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang sudah usang. Ia tahu, hidupnya akan jauh lebih baik. Ia tidak perlu lagi memikirkan orang lain. Ia tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Ia bisa memulai hidup baru dengan dirinya sendiri. Tarjo tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kasihan. Ia kasihan pada Sri yang harus berakhir seperti itu. Ia kasihan pada dirinya sendiri yang harus melewati semua ini. Namun, ia tahu,
Semua ini adalah pelajaran berharga. Pelajaran tentang cinta yang tidak bisa dipaksakan, tentang kejujuran yang harus selalu ada, dan tentang harga sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tarjo menutup matanya, membiarkan air mata terakhir mengalir di pipinya. Ia membiarkan semua kesedihan dan kekecewaan luruh. Ia tahu, esok hari, saat ia terbangun, ia akan menjadi Tarjo yang baru. Tarjo yang bebas dari segala beban, dan Tarjo yang siap untuk memulai hidup baru. Dan ia tahu, di luar sana, kehidupan yang lebih baik sedang menunggunya.